Jeffrey Winarta. Saya Jeffrey Winarta, lahir di Jakarta 8 Desember 1994. Saya seorang yang berasal dari keluarga sederhana. Saya mulai suka berdagang, hasil gambar kartun, sejak SD karena saya anak yang tidak mendapatkan uang jajan. Jiwa entrepreneur sudah mulai muncul sejak SD sampai SMA. Di SMA, usaha saya sebagai penjual kaos sepak bola di sekolah hingga harus tutup karena kehilangan pasar saat sudah lulus sekolah. Saya bertemu dengan bisnis Prudential ketika saya menduduki semester 3 kuliah. Saat itu, saya ingin sekali memiliki income tambahan dan mencari tahu bisnis apa yang bisa dijalankan tanpa menggunakan modal sedikit pun. Saya memulai bisnis di Prudential sejak 2014. Saya melihat Prudential adalah sebuah bisnis yang sangat membantu saya berkembang. Bukan hanya dari materi, namun juga sisi mental. Agensi saya US Team juga menjadi wadah saya untuk semakin mengedepankan tim dengan core value US Team. Jiwa muda, kaya raya, inspirasi dunia. Membuat saya semakin memaknai bisnis ini adalah bisnis terbaik. Lewat bisnis Prudential, saya juga dapat membantu merencanakan dan memproteksi keuangan keluarga di Indonesia. Selain itu, lewat bisnis Prudential, saya juga dapat menginspirasi para pebisnis asuransi dalam menggapai cita-cita dan impian mereka. Saya Angela Atmarendra, Agency Director. Jeffrey Winarta adalah sosok leader yang luar biasa. Beliau sudah menginspirasi lebih dari ribuan agen di agensi kami, sehingga beliau mampu mengembangkan tim dengan besar dan maksimum. Saya Adeline Tasya, Agency Director. Jeffrey Winarta adalah sosok anak muda dengan etos kerja dan prestasi yang luar biasa, yang menginspirasi saya untuk menjalani bisnis Prudential. Wow, luar biasa ya. Anak muda yang sukses berprestasi. Selamat pagi. Jeffrey yang saya kenal adalah seorang anak muda yang dahsyat banget. Kalau ada jempolnya, ada 5, mungkin 5 jempolnya. Ya, dia usia di bawah 30 tahun, belum pernah bekerja dan selalu berbisnis, ya. Dan yang luar biasa selalu dengan Jeffrey adalah mental dia, ya, dari usia muda yang mental dia selalu mental berbisnis. Dan Jeffrey adalah seorang pribadi yang mau belajar dan mau bergaul dengan siapa saja, bahkan bergaul dengan orang-orang yang lebih tua dari dia dan dia mau belajar. Ya, itu yang bikin dia sukses sampai hari ini. Doa saya untuk Jeffrey dan tim Jeffrey semuanya adalah selalu bisa menjadi inspirasi buat semua anak muda, terutama para milenial zaman now. Ya, ayo sukses bersama, dan Jeffrey and tim, doa saya Anda akan selalu menjadi bintang dimanapun. Coba lihat di depan rumah deh, ada paket tuh. Ini Saya Jeffrey Winarta, Agency Director. Look who we are a dream. We make it happen, 'cause we believe it. Look who we are a dream. Woo! 'Cause we can see it. It's true. wow, luar biasa ya, pencapaian-pencapaian Luar biasa. Wah. Saya juga pengen telepon mama saya kalau kayak gitu ya. Oke, tanpa yang lebar langsung aja Udah kita nggak panggil. sabar gitu ya. Nggak sabar Udah kita. nggak sabar. Ya. Kita panggil Jeffrey.
Yes, mantap, luar biasa. Thank you. Oke, Seumur cek, cek. Selamat pagi MRT. MRT apa kabar? Thank you buat semuanya ya. Silahkan duduk teman-teman. Waduh, aku jujur deg-degan loh sharing di sini. Karena banyak banget yang aku tuh banyak belajar terinspirasi tuh dari leader-leader teman-teman di MRT loh. Jadi tepuk tangan dong buat leader-leader teman-teman ya. Thank you loh, sebelumnya aku udah dikasih kesempatan buat sharing ya di MRT ya. Jadi sesuatu kebanggaan lah bisa sharing di agensi terbesar ya di Indonesia ya. Jadi lihat, aduh diundang MRT. Deg-degan pertama kali teman-teman. Jadi ya ini sesuatu yang membanggakan buat Jeffrey sendiri ya teman-teman ya. Oke, sebelumnya disclaimer dulu teman-teman. Jeffrey di sini hanya sharing ya. Jadi nggak ada niat buat Jeffrey ngajarin gitu atau gimana ya. Karena yang benar balik lagi adalah ajaran leader teman-teman ya. Oke, setuju ya sampai sini ya. Oke, ya perkenalkan teman-teman. Ya kan biar kenal ya. Nggak kenal maka tak sayang. Nanti nggak ada yang sayang Jeffrey, sedih. Ya teman-teman ya. Nama saya Jeffrey Winatra teman-teman. Ya, Jeffrey ini, halo, hai. Jadi kita nanti mungkin di luar gitu kan bisa, Jeffrey ya, kemarin gue lihat lu tuh gitu kan. Jadi kita bisa ngobrol teman-teman ya. Jeffrey seneng banget ngobrol ke orang ya. Jadi ya bolehlah panggil-panggil ya. Jeffrey kemarin sharing di MRT ya gitu. Ini oke. Jadi Jeffrey itu kelahiran 8 Desember 1994 teman-teman. Jadi banyak nih aku lihat kan yang seumuran kan. Satu frekuensi. Sefrekuensi kan. Ya, Jeffrey tuh dari kecil aja tuh sebenarnya udah jadi leader, teman-teman. Jadi contoh buat siapa? Adik Jeffrey, betul. Apalagi adik Jeffrey itu cewek ya. Jadi harus ekstra hati-hati jadi contoh buat adiknya. Itu udah diajarin jadi sama orang tua ya, teman-teman ya. Jadi si orang tua ini nih didikannya cukup keras untuk Jeffrey. Dimana kalau uang jajan nggak pernah dikasih. Jadi kalau mau uang jajan cari duit sendiri dibilangnya. Nah Jeffrey tuh dari SD tuh udah pengen jajan padahal ya. Anak SD jajan mah paling 1.500 perak gitu ya. Nggak pernah dikasih. Sampai akhirnya ya Jeffrey coba ya ini apa. Ya gali-gali apa kayak yang bisa dikerjain gitu ya. Nah kebetulan Jeffrey dulu hobi gambar teman-teman. Jeffrey kira dulu tuh passion Jeffrey malah gambar ya. Jadi dulu nggak ada gimana-gimana sih. Sampai pengen ngeles tapi nggak. Itu loh. Udah tahu cari duit dari SD. Jadi kayak sayang gitu loh. Nggak. Jadi mikirin orang tua tuh udah dari SD. Teman-teman ya. Jadi Jeffrey coba waktu itu jadi gambar-gambar yang kartun-kartun di sekolah gitu Jeffrey coba contoh. Terus Jeffrey jual ke teman-teman sekolah Jeffrey. Dan puji Tuhan laku. Nah dari situ kan mulai dapat duit tuh. Duitnya ini Jeffrey kumpulin, Jeffrey beliin poster-poster, gambar Tazos. Ada yang tahu Tazos nggak sih? Woi, sumuran kan? Tahu ya? Kartu-kartu Pokemon, Digimon, you name it lah. Ini kan ya 90-an lah, era 90-an. Nah itu Jeffrey gambar ulang. Jeffrey gambar ulang, Jeffrey jual. Jualnya sih cuman paling untung 1.000, untung 2.000. Jadi Jeffrey beli kartu itu harganya misalnya 1.000. Jeffrey bisa jual 2.000 atau enggak 3.000. Memang omsetnya kecil sih teman-teman. Tapi kalau dipikir lagi ya, itu Jeffrey untungnya bisa 100-200% loh dari satu kali jualan. Setuju ya teman-teman ya? Jadi itu dari kecil tuh udah mikir gitu, hitungan gitu gimana caranya punya dapat income. Sampai akhirnya di SMP ya. SMP tuh biaya hidup untuk anak meningkat. Buat teman-teman mungkin yang udah punya anak ya. Meningkatnya untuk apa? Pacaran. Jadi di Jeffrey tuh zaman dulu tuh udah pacaran teman-teman. SD tuh udah pacaran. Akhir lah, SD akhir lah. Kelas 6 itu udah pacaran. Atau ada mantan Jeffrey nggak di sini? Iya, jadi udah pacaran zaman dulu tuh, cuman kan makin malu ya, masa pacaran minta duit orang tua ya nggak.
Akhirnya kita gimana caranya Jeffrey cari uang lebih besar, omsetnya yang lebih besar. Dari mana? Nah, waktu itu zaman Kaskus ya teman-teman. Ada yang tahu Kaskus? Nah, seangkatan. Halo Gan, ya kan biasanya Gan ya. Cendol Gan. Nah, Jeffrey itu dulu kerjaannya jualan jersey di SMP sampai SMA. Dan ini bisnis mirip kayak Prudential, nggak pakai modal. Cuman jadi ibaratnya calo lah ya, cuman nyari barang terus jual ke teman-teman di sekolah. Kebetulan sekolah Jeffrey sepak bolanya tuh aktif. Jadi jersey itu sangat dicari lah. Apalagi tiap tahun pasti kan beli kan. Tiap tahun jersey kan beda-beda tuh semuanya. Nah, di situ Jeffrey inilah pakai strategi jualan juga, teman-teman. Kalau Jeffrey boleh sharing, jadi Jeffrey itu dulu jualan satu kaosnya itu harganya 200.000. KW ya teman-teman, aku jual jersey KW ya. Karena kalau yang ori-ori tuh biasanya nggak dikasih harga, nggak dikasih modal, maksudnya nggak harus pakai modal lah kalau pakai yang ori. Jadi jualnya yang KW. Cuman KW-nya yang benar-benar luar biasa bagus. Kalau misalnya aku mau jahat bilang ini asli pun bisa gitu. Cuman ya balik lagi ya, nama baik itu penting teman-teman. Nah, di sini aku jualan tuh di sekolah waktu itu harganya 200.000 teman-teman. Jualan jersey 200.000. Temen aku ada yang jual harganya 150.000. Dengan barang yang sama, grade yang sama, kadang-kadang aja supplier kita juga ambil yang sama. Menurut teman-teman, harusnya lebih laku yang mana? 150 ya. Cuman kejadiannya adalah, faktanya adalah yang lebih laku yang 200.000 loh, yang Jeffrey loh. Tahu nggak kenapa teman-teman? Ada yang bisa jawab? Trust, gitu ya. Sebenarnya nggak jauh-jauh. Jadi kalau zaman sekarang itu kan, kita bilang ada Shopee Pay Later ya. Nah, zaman dulu tuh udah ada Jeffrey Pay Later, teman-teman. Apalagi yang beli itu kan setiap hari ketemu. Benar nggak? Nggak mungkin gagal bayar. Bahkan kalau perlu, Jeffrey tuh, nih, ada jersey bagus nih, oh cocok banget sama lu pakailah nih, pakai aja dulu, bayar nanti. Dan itu luar biasa teman-teman, banyak banget yang beli. Banyak yang beli. Sampai ya uang jajan, uang pacaran, segala macam tuh. Wah, itu pokoknya Jeffrey saat itu jadi monopoli lah, satu sekolah tuh belinya sama Jeffrey. Jadi aman semuanya ya teman-teman ya. Sampai akhirnya nanti kuliah. Kuliah beda lagi teman-teman. Ada yang anak Prasmul nggak ya? Waduh, soalnya gue mau roasting. Oke. Aku tuh kuliah di Prasmul teman-teman. Di mana Prasmul itu terkenal, ya kita bilang anak-anak ini ya menengah lah, menengah ke atas. Kita bilang ya. Jadi Jeffrey tuh masuk situ tuh kayak nggak pede. Karena apa? Nggak tahu ya, mungkin masih zaman, kamu umur berapa? Oh, batch 5, ini mau udah ini. Udah, aku batch berapa ya? 8 kayaknya. Lupa deh, aku batch-nya lupa, tapi aku 2013 kok. Nah, jadi zaman aku dulu ya, bisa loh nongkrong di depan gini kan, duduk di bangdor tuh di depan, di tempat kita nongkrong ya, biasanya Jeffrey ngerokok, waktu itu ada yang bisa duduk di sebelah Jeffrey, bro, bapak lu bisnis apa? Gile, hebat banget dia sampai nanya bisnis bapak gue kerja sama orang, emak gue juga kerja sama orang, cuman sebatas tiketing. Dalam hati, ibaratnya ya minder lah pasti ya, karena diomongin langsung bisnis apa gitu ya. Cuman satu hal yang aku percaya dari dulu, harus ada yang memutus rantai kesulitan di rumah. Bener gak? Setuju? Dan aku yakin juga pasti ada di keluarga teman-teman ya. Setuju ya teman-teman? Harus ada satu orang yang jadi buka jalan, dan itu waktu itu Jeffrey. Jadi background mama papa itu orang yang kerja teman-teman ya, di Lion Air. Dan ya jujur begitu-begitu aja. Bisa sekolah di Prasmul gimana Jeff? Lu anak orang kaya dong. Enggak. Jadi kebetulan Jeffrey pinter ya. Jadi adalah yang mau sekolahin Jeffrey waktu itu.
Jadi ya dibayarin gitu ya teman-teman bisa masuk sana. Dengan cita-cita nanti Jeffrey kerja sama orang itu. Ya puji Tuhan di Prasmul ketemu Prudential teman-teman ya. Ketemu Prudential di Prasmul. Nah jadi waktu itu mikir dong gimana caranya gue punya bisnis yang nggak pakai modal. Balik lagi nih back to basic. Dulu jualan jersey aja bisa kok muternya nggak pakai modal. Nah zaman dulu tuh udah mulai ya era digital udah masuk kan. Ada Facebook, Twitter, Google gitu ya. Jeffrey cari sendiri loh. Jadi benar-benar bisnis tanpa modal di Google. Ada sih kayak sekelebatan Prudential gitu kan. Prudential. Oke, ini apaan sih gitu. Sampai akhirnya aku lihat satu Facebook temen aku. Ya. Facebooknya itu zaman dulu nih 2013. Mungkin orang bukan bilang flexing, tapi ya kalau sekarang kita bisa tangkap dia flexing lah. Dia bikin status, teman-teman, saya lagi ada mau beli mobil. Avanza atau Xenia ya? Wih, keren amat nih orang. Padahal maksudnya Jeffrey tahu nih, ini teman Facebook Jeffrey ini tuh teman lama Jeffrey yang zaman dulu main game. Oke? Main Ragnarok ya, teman-teman. Ada yang tahu Ragnarok? Kita mungkin satu server ya. Kan kita Jeffrey tuh main Ragnarok luar biasa dulu sampai bisa ibaratnya pulang rumah tuh jarang. Mainnya di warnet, main warnet. Ketemulah sama satu temen Jeffrey yang anak warnet. Bayangin deh teman-teman, kurang gembel apa? Nggak punya apa-apa. Datang ke warnet, modalnya ngutang. Jadi bayar billing aja tuh ngutang. Terus biasanya kalau di warnet pesan apa? Indomie. Indomie aja dia nggak mau bayar. Nggak apa-apa deh nyuci. Pokoknya segembel itu temen Jeffrey waktu itu ya. Nah sekarang dia bisa bikin polling, beli Avanza atau Xenia. Wih keren amat nih orang ya. Kontak dong. Man, apa kabar? Oh ya, luar biasa. Wah, kalau jawabannya luar biasa apa itu, teman-teman? Luar biasa, dahsyat, yes ya. Oke. Lu kerja apa sih? Lu digaji berapa? Oh, ketemuan yuk di Starbucks. Aku ngomong gitu. Agent, ada calon agent baru. Yang nanyain calon agent baru, happy nggak? Happy, langsung di BOP. Enggak saat itu. Jadi ketemu di Starbucks, diceritain rekening Pak Ali. Lu nabung 5 juta apa 10 juta? Wah, enggak, gue nggak mau nabung. Gue mau yang kayak lu, gue bilang. Gue pengen yang bisa ceritain program kayak gini. Oh enggak, kalau mau gabung lu harus kayak gitu dulu. Lu harus beli dulu sama gue. Gue dalam hati, kok pakai modal ya ini? Oke deh, nanti dulu deh. Gitu ya. Dan juga Jeffrey kebetulan kan kenal temen lama ya, tahu ya backgroundnya dia di game aja. Di game nih, teman-teman di game loh. Suka nipu. Suka nge-cheat. Hacker. Ya pokoknya yang jelek-jelek dah, semuanya ada di dia. Dan emang orangnya jelek, teman-teman. Oke, man. Tahan dulu sebentar. Jeffrey cari second opinion. Udah kayak penyakit ya? Oke, ayo dong, agent Prudential ada yang mau rekrut gue nggak? Saat itu begitu loh teman-teman. Jadi yuk teman-teman yang belum bawel nih, gue Prudential ya, kasih tahu orang tuh bangga lah, gue Prudential. Biar apa? Ada orang yang kayak Jeffrey bisa nyamper ke teman-teman sekalian. Bener nggak? Karena waktu itu jujur nggak tahu, nggak ada nih yang mau rekrut gue. Sampai akhirnya ternyata mantan agennya si teman gue ini pindah agensi, rekrut Jeffrey. Dia cerita, memang untung aja lu nggak masih itu gitu ya. Soalnya dulu gue dibohongin. Waduh, untung aja kan. Jeffrey tuh ibaratnya banyak banget diberkatin sama Tuhan. Bener-bener kayak dijagain dari orang-orang kayak gitu teman-teman. Jadi bersyukurlah kita juga di agensi yang tepat ya teman-teman ya. Kita di leader yang tepat ya teman-teman ya. Kita bisa berkembang. Bener ya? Karena kalau mungkin Jeffrey saat itu ikut dia, Jeffrey udah mungkin jadi manusia planet lain tuh. Ya. Hebat lagi. Bohongnya.
Oke, teman-teman. Singkat cerita, disitulah Jeffrey minta second opinion, Jeffrey minta direkrut langsung. Sampai akhirnya Jeffrey direkrut di Pro Dynasty, teman-teman. Sampai akhirnya sekarang di US Team ya, teman-teman. Boleh tepuk tangan dong buat US Team. Begitulah. Jadi kisah Jeffrey. Kenapa bisa direkrut ya? Jeffrey mau sendiri. Bener-bener kayak, ayo dong ada yang mau rekrut gue nggak? Gitu. Ya, jadi yuk teman-teman kasih tahu ke semuanya. Kalau aku selalu bilang ke tim aku, ke semua orang yang terdekat dulu. Kasih tahu aja, lu Prudential, lu nggak perlu jualan. Nanti orang yang nyari lu kok. Banggalah sebagai Prudential. Karena Prudential yang bisa bayarin klaim. Bisa mencetak miliarder loh. Kenapa kita nggak bangga sih? Ya, sih ya teman-teman. Nah ini ya, kalau Jeffrey ya, why Prudential ya simple ya. Jeffrey ngeliat perubahan teman Jeffrey saat itu. Walaupun Jeffrey tahu, pasti ada yang salah nih kalau dia mah. Jeffrey bisa lah jalanin yang benernya. Karena ya itu kan sisi ya, teman-teman, dua sisi ya. Kita bisa lakukan hal yang baik sama hal yang nggak baik. Tapi kita punya pilihan. Bener nggak? Terus, ya hitung-hitung waktu di Prasmul ya teman-teman. Itu biayanya luar biasa tinggi loh. Kalau kuliah di sana. Bukan buat beli buku, bukan buat pelajaran. Tapi buat party. Kita tuh party biasanya dari hari Kamis, Jumat, Sabtu. Minggu bonus lah. Biasanya tapi Kamis, Jumat, Sabtu. Kamis Ladies Night. Jumat University Night. Sabtu jadi zaman dulu aku juga training nih, kalau teman-teman kalau mau tahu ya, aku tuh training, kan hari Jumatnya kan mabok. Tapi pulang dari mabok itu, langsung ke Gedung Jaya, tidur di parkirannya, tunggu training. Jadi segila itu aku juga sama training teman-teman. Jadi nggak ada alasan, gue abis party, gue hangover, tetap harus training. Ya teman-teman ya. Zaman dulu tuh, aku inget banget kok. Cuman sekarang udah jarang lah teman-teman. Jarang. Ya oke. Ya itu kenapa ya aku mau join. Awalnya ya cuman mau cari uang tambahan. Makanya teman-teman, kalau dibilang Jeffrey selama ini kemana aja loh? Kok lu baru kelihatan sekarang sih? Iya nggak? Wadah, teman-teman. Kita ngomong wadah. Jeffrey dulu pengennya apa? Tambahan. Artinya income yang masuk beneran tambahan nggak? Beneran tambahan loh. Jeffrey sih dulu dibilang agent luar biasa, enggak. Setiap tahun Jeffrey jual paling nggak 100, 200, 300. Maksimal 300. Artinya maksimal income Jeffrey berapa kalau dihitung? 10-15 juta. Bener gak? Buat anak kuliahan sih lumayan. Dan puas. Bego banget emang Jeffrey yang dulu tuh ya. Jadi ini aku selalu sharing kenapa? Biar aku aja yang main lumpur teman-teman. Ya kan? Prudential itu kan ibaratnya kayak kolam lumpur yang isinya emas dan berlian. Bener gak? Kalau kita nggak ketemu lumpur ya ketemu emas gitu. Nah, ibaratnya kita semakin lama di Prudential, kita tahu caranya di Prudential, lama-lama makin sering dapat emas dan berliannya nggak? Enaknya kita punya mentor. Mentornya yang ngasih tahu kan? Kita bisa saling sharing. Makanya jadi yang mandi lumpur Jeffrey aja. Leader teman-teman aja, jangan teman-teman. Jadi yang jelek-jeleknya tuh nggak usah dicontoh teman-teman. Tapi jelek-jelek aja dulu aku masih training. Harus training teman-teman. Kalau nggak training, nggak usah ngomong income miliaran lah, jutaan lah, jangan ngomong. Ya teman-teman ya. Oke, di situ aku pikir Prudential tuh simple. Bukan mudah ya, simple. Kita lakuin setiap hari, setiap tahun, begitu-begitu terus kan. Kita hanya melakukan hal yang sama. Kalau kita lakukan hal yang sama berkali-kali nggak ngerasa, bentar lagi aku 10 tahun. Lama-lama jadi ahli loh teman-teman. Yang tadinya susah jadi mudah. Ya, aku nggak bilang Prudential tuh gampang, mudah tuh enggak. Tapi simple. Ya, setuju ya teman-teman. Kita tinggal lakuin aja, action aja teman-teman. Karena apa? Di sini tuh yang ngebatasin itu tuh kita loh teman-teman.
Benar gak? Bisnis prudential itu adalah bisnis yang no limit. Yang ngebatasin kita sendiri. Ini yang terjadi sama Jeffrey. Gue mau cari tambahan aja. Lumayan lah, mana ada anak kecil yang punya income 10-15 juta. Dari diri sendiri loh. Dulu pride-nya begitu. Cuman ternyata banyak yang lebih gede lagi kan income-nya dari Jeffrey. Jadi, aduh, ini bodoh nih Jeffrey. Jeffrey dulu juga kalau dibilang nggak deket sama leader Jeffrey loh. Cuman fokusnya apa? Training. Jadi itu di kepala Jeffrey cuman, jadi ini bukan bisnis teman-teman. Jeffrey ngelihat diri Jeffrey itu adalah sebagai professional insurance gitu loh. Jeffrey sebagai ya insurance advisor lah, you name it. Financial advisor lah, financial planner lah, you name it. Tapi nggak ngelihat bisnisnya. Padahal bisnisnya tuh yang no limit income. Setuju ya teman-teman? Nah ini Jeffrey tek gitu loh. Oh selama ini gue ngebatasin diri gue. Gue ngebatasin diri gue untuk terbang gitu. Gue lihat waktu itu, oke, leader Jeffrey tuh Teh Swandi ya, udah pernah sharing kan di sini? Itu suhu saya. Sebenarnya kalau itu ilmunya tuh benar-benar dituang ke saya teman-teman. Jadi yang Jeffrey cerita ini mungkin ya pengalaman Jeffrey yang Jeffrey jalanin 2022 ya. Oke. Nah, sebelumnya kalau kita ngomong ya the sky is the limit gitu kan. Pertanyaannya kita believe nggak? Kita percaya nggak? Ibaratnya nih leader teman-teman bilang, di Prudential tuh income-nya tuh nggak ada batas. Lu yang cetak sendiri. Percaya nggak teman-teman? Believe nggak? Kadang-kadang agent baru datang ke sini, ya mungkin karena memang kan dari luar ya, belum belajar, belum training, makanya training tuh penting banget. Belum training gitu ya. Nggak make sense, income-nya bisa segitu. Ibaratnya udah ada mental block duluan. Sama, waktu itu Jeffrey begitu. Jadi sama diri sendiri aja nggak pede. Sedangkan di Prudential, kita jual belief loh. Orang harus ibaratnya, orang beli insurance itu nggak cuma belief sama company-nya, tapi belief in you. Dulu Jeffrey nggak percaya. Ya, jadi ibaratnya kita tuh selama ini di Prudential jualnya ini, nggak ada belief. Ya udahlah, siap-siaplah kayak Jeffrey tahun 2000 sekian. Ya teman-teman. Jadi waktu itu belief itu penting banget. Ini pun Kohaseng juga mungkin udah sharing teman-teman ya. Karena kalau nggak kita yang percaya, siapa yang mau percaya? Kita nggak percaya sama diri kita ngarep klien kita percaya sama kita. Enggak. Kita harap agent kita percaya sama kita. Enggak. Jadi harus start dari kita dulu. Yang kedua, Prudential. Percayalah sama Prudential. Prudential udah selalu kasih yang terbaik buat kita. Dari ekstra kompensasi, trip-trip segala mana, itu ikutin teman-teman. Ibaratnya Prudential bikin kontes, bikin kompensasi, itu sebenarnya arahan Prudential loh. Kita tinggal ikutin, believe aja. Hasilnya tuh pasti, bahkan mungkin melebihi ekspektasi kita loh. Kayak tahun lalu ya, banyak banget yang aku kayak hasilnya tuh, gue cuma ngikutin Prudential doang, alurnya Prudential. Ternyata banyak juga ya lebihnya. Itu cuman kunci aku believe in Pro. Dari dulu aku believe in Pro. Walaupun ya mohon maaf ya Jeffrey dulu biasa-biasa aja. Jeffrey biasa-biasa aja teman-teman. Tapi saat itu aku punya keyakinan yang kuat. Someday gue jadi sesuatu kok di Prudential. Someday. Nggak tahu kapan. Tapi believe aja deh. Believe aja sampai si yang temen gue itu, yang menginspirasi gue, datang lagi di 2016, Jeff, gitu ya, nggak maksudnya ngajak, ikut gue aja yuk. Gue punya belief di Prudential. Udah kayak kalau Jeffrey itu udah kayak agama, teman-teman. Ibaratnya jangan ganggu gue. Lo mau bayar gue berapapun, saat itu juga gue nggak bagus ya, maksudnya biasa aja. Tapi belief gue di Prudential. Jangan ganggu gue. Thank you, teman-teman. Di situ Jeffrey justru malah jadi cambukan loh.
Oke, gue harus makin hebat. Gue buktiin. Di Prudential tuh perusahaan nomor 1. Gue berpartner dengan perusahaan nomor 1. Sorry, gue nggak mau berpartner sama yang perusahaan ecek-ecek. Ya, teman-teman. Oke? Yang ketiga, believe in your leader. Leader atas, leader bawah. Belief-nya juga benar-benar zero keraguan lah ya kita ngomong ya. Zero doubt. Jujur ya, aku sama Ko Aseng tuh baru dekat itu 3 tahun belakangan. Selama ini Jeffrey tuh nggak direkrut langsung sama Ko Aseng. Ko Aseng itu menurut Jeffrey udah kayak dewa dulu. Jauh. Jadi rasanya kalau mau approach tuh nggak layak. Sampai kayak gitu teman-teman. Tapi di situ aku lihat loh, Ko Aseng menciptakan Ko William Suryajaya, Gunawan Bong. Ini orang hebat semua. Kok gue doang yang nggak hebat? Di situ aku memutuskan, gue harus pepet leader gue. Lu mau dia lagi prospek kayak gue pokoknya gue pepet terus. Bukannya gimana ya pepet, tapi buat dapat mindsetnya. Bukan jadi gue hebat gitu ya, jadi ngopi Ko Aseng tuh enggak. Tapi gue pengen tahu cara pikir dia tuh terhadap bisnis ini gimana sih. Di situ gue ngomong, ini 2019 ya. Oh, apapun yang terjadi sama gue, semuanya gue believe sama lu. Lu suruh gue nyemplung ke jurang pun gue ikut. Dan banyak loh ternyata yang gue ngerasa, nih gue lagi dijemplungin nih sama leader gue ke jurang nih. Tapi ternyata dia tahu gue bisa terbang. Banyak banget. Jeff, lu ambil ini. Jeff, lu upgrade impian lu. Gue tahu tuh gue lagi dicemplungin ke jurang sama Ko Aseng. Tapi gara-gara itu gue jadi bisa terbang loh. Sebelief itu sama Ko Aseng. Ya teman-teman, boleh tepuk tangan dong buat leader Jeffrey dong. Jadi semenjak deket sama leader, believe in leader 100%, Jeffrey bisa unlock potensial Jeffrey. Begitu juga dengan leader di bawah Jeffrey. Jeffrey benar-benar percaya apa yang Jeffrey ajarin bisa menjadi sesuatu buat agent Jeffrey, leader Jeffrey. Kita ngomong soal mungkin yang baru-baru ini Angela ya teman-teman. Nggak ada yang percaya dia agency of the year. Ko Aseng aja ketawain awalnya. Kurang ajar lu kok. Nih gue buktiin nih. Jadi aku tuh sama Ko Aseng tuh udah jadi kayak bestie ya teman-teman ya. Ngobrol juga udah asik gitu kan. Itu aku believe 100%. Bahkan waktu itu dia belum lihat, omsetnya nggak ada, timnya nggak ada. Tapi aku bilang, kamu bisa. Dan puji Tuhan, luar biasa dikasih jalan loh teman-teman. Jadi diawalin dari belief teman-teman. Ya. Selain itu beliefnya juga in your spouse. Jadi atas, bawah, dan samping. Kita berdampingan ya sama spouse kita ya. Kita mau bikin orang lain percaya, kita nggak berhasil bikin percaya spouse kita. Gimana caranya? Jadi yuk ajak spouse-nya jalanin bisnis ini bareng. Jeffrey sebelum ketemu pacar Jeffrey di Prudential, jelek omsetnya. Habis punya pacar di Prudential, naiknya luar biasa, bisa 3 kali lipat teman-teman. Thank you teman-teman. Jadi jalanin bisnisnya tuh kayak lagi pacaran lagi, tau nggak? Yang udah married jadi kayak pacaran lagi. Happy. Jalanin bisnis ini tuh harus moodnya bagus. Harus moralnya bagus. Jadi enak gitu, nggak berasa kerja teman-teman. Ya setuju ya teman-teman ya? Sama ya terakhir kalau kita nggak bisa believe semuanya, udah percaya sama Tuhan lah. Ya, ibaratnya kita hari ini bisa berkumpul di sini juga pasti kan rencana Tuhan teman-teman. Teman-teman boleh nggak percaya sama diri teman-teman. Nggak percaya leader, nggak percaya Prudential. Tapi paling nggak percaya Tuhan deh. Kita action, masa sih nggak dikasih apa-apa sama Tuhan? Pasti ada kok. Ya, jadi menurut aku di Prudential tuh beliefnya 4 itu aja cukup. Jadi putusin dari sekarang.
wadahnya apa nih kita tahun ini. Tapi aku yakin lah di MRT wadahnya udah luar biasa dahsyat, yes. Karena setiap tahun terbukti cetak nasional. Nah, waktu itu Jeffrey cuman iseng, teman-teman. Iseng. Masih ada nih grupnya sampai sekarang. Jadi di 2021 aku iseng bikin grup AOY 2022. Berawal dari iseng, teman-teman. Buat bercandaan aja. Angel juga belum ada, belum gua rekrut. Iseng doang. Jadi bahan bercandaan waktu itu si Pak Budi kan baru dapat yang kedua gitu ya kalau nggak salah ya. Wah, kita juga bisa nih AOY, orang kayak gitu aja bisa, kita juga bisa lah gitu kan. Jadi maksudnya ya gitu ya maksudnya. Oke. Ya bukan gimana ya teman-teman, maksudnya menginspirasi gitu teman-teman. Kita juga pasti bisa gitu loh. Ya sama, ini si anak kecil aja bisa ya kan, pasti teman-teman juga bisa gitu loh teman-teman. Ya kan? Jadi iseng aku bikin kok, sampai sekarang masih ada grupnya AOY 2022. Kejadian beneran 2022 ya. Walaupun bukan Jeffrey ya. Tapi paling nggak anak Jeffrey lah ya kan teman-teman. Jadi ya inilah, putusin dari sekarang. Kita mau jadi apa? Kita mau jadi apa di Prudential? Karena ini wadah kita gitu loh. Ya tapi follow leader lah, ini gue yakin di MRT itu udah kelasnya kan nasional. Tinggal ikutin teman-teman. Udah banyak contohnya ya. Setuju ya teman-teman ya? Jadi yuk tanya leadernya. Arahin gue. Bikin yang paling tinggi. Kenapa? Gagal. Misalnya nih let's say, anggap deh tahun lalu nggak top nasional gitu ya, nggak AOY gitu. Emang gue di-terminate sama Aseng? Nggak mungkin kan? Emang gue dimarahin, kamu Jeffrey ya? Enggak juga. Jadi nggak ada salahnya kita poin yang paling tinggi dulu. Ya teman-teman. Ya kalau kepleset masih Star Club, masih Double Star Club. Jadi lihat ya, perbandingan mindset Jeffrey yang tahun sebelumnya sama yang sekarang. Dulu itu cuma buat cari tambahan. Sekarang nih, yaudah yang paling tinggi dulu aja deh. Kayak kemarin kan aku ketemu Ko Aseng lagi ya. Jarang loh aku ketemu Ko Aseng sekarang nih, sombong dia nggak mau pegang aku lagi. Aku terakhir nanya, Ko, now what? Sekarang apa? Aku masih minta di goal setting sama leader aku. Nasional udah, ya puji Tuhan bisa gitu. Oh, sekarang mikirnya kerajaan. Kebayang nggak punya kerajaan 50 miliar? Oh, itu. Jadi leader pun masih sampai sekarang tuh bantu kita menciptakan wadah terbaik kita gitu. Itu kan potensi kita nih. Dia nggak mungkin asal ngomong 50M lah. Tahu-taunya ya di kepala. Kepikiran aja loh, oh oke, caranya begini. Ada gitu loh. Kebayang angkanya gitu. Karena apa? Udah diputusin saat itu, teman-teman. Yuk, putusin. Dari putusin itu baru kita tahu arahnya kita mau kemana. Setuju ya, teman-teman? Ini balik lagi loh, Jeffrey cuman sharing loh, teman-teman, apa yang Jeffrey lakukan di 2022. Ya, positioning is a must, teman-teman. Kita ibaratnya lihat Prudential ini apa? Bisnis atau agent? Kalau kita lihat agent, ya mohon maaf ya, nggak ada pedagang Starling kan di sini. Starbucks keliling. Nggak ada ya. Nah, ada yang namanya pedagang Starling, ada yang Starbucks beneran. Mirip nggak sih kayak kita ngelihat citra diri kita agent atau pebisnis asuransi? Sama-sama dua-duanya jualan kopi, satunya lagi jualan asuransi ya. Sama kan? Tapi kalau kita lihat diri kita cuma sebagai agent ya, sama kita kayak Starling gitu loh. Kita juga nggak pede ngomong ke orang. Kerja apa? Zaman dulu ya Jeffrey ya. Kerja apa? Ya kebetulan kemarin kan waktu lulus ngomongnya berbelit-belit gitu. Ya kemarin kan waktu lulus kan mau nggak mau kan harus bikin sate taichan ya. Aku jadi bikin sesuatu yang ada inovasinya bla 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 bla. Baru di akhirnya, oh ya sekalian aku juga agent. Aku kalau misalnya bisa ngegoblok-goblokin aku yang dulu, pengen banget goblok Jet gitu.
Ibaratnya Jeffrey tuh bener-bener berbelit-belit gitu loh. Tinggal ngomong aja, gue prudential, gue bisnis prudential. Udah pernah dengar belum bisnisnya? Agennya. Paling gitu kan orang, bisnis, beda sama agent. Sini datang, gue jelasin. Boleh kan? Boleh. Sekarang apalagi kalau kita datang udah nggak ngomong agent. Gue lagi bikin satu gerakan bisnis, gue bantu lu bisa ciptain aset 1 miliar hanya dalam 1 tahun. Daripada gue ngajak ngomong jadi agent, orang udah bosan kan? Sekarang gue ngomongnya kayak gitu teman-teman. Nih gue jadi sharing nih, yang lagi gue lakuin juga sekarang. Dan puji Tuhan sekarang banyak agent join karena itu. Bahasanya cuman, ya ini, positioning kita sebagai pebisnis gitu. Gue mau ajak lu bisnis. Simple. Bukan sebagai agent. Ya. Agent dan leader tuh ya samain visi lah sama agency. Kalau kita wadahnya kayak agency ya ibaratnya pasti perkembangan kita juga ngikutin agensinya kan. Aku tuh selalu coba mendekatkan diri gitu sama Pak Sudin gitu ya. Gimana caranya Pak Sudin ini bisa mencetak leader? Gimana Pak Sudin ini bisa men-encourage leader-leadernya? Buat apa? Nanti someday, siapa tahu aku punya agency. Masa sih aku nggak serap ilmunya? Iya nggak? Ternyata ketika kita bisa serap ilmunya, kita belajar. Jadi loh teman-teman bisa, puji Tuhan bisa ciptain leader lumayan loh teman-teman. Karena mindsetnya, wah kalau jadi agency owner gimana nih? Kayak gitu. Sama ya, ini kalau ketemu orang di luar ya, mental kita samain lah. Jangan di atas tuh terkesan sombong. Di bawah terkesan nggak pede. Jadi samain. Kita ketemu pebisnis, salaman pebisnis. Kita ketemu orang yang kerja, ingatlah Anda kerja dulu. Mindsetnya kayak apa dulu? Gimana caranya masuknya? Karena sering terjadi di luar sana, teman-teman kalau kita rekrut orang ya, orang tuh ngelihat kita tuh sombong loh. Kita ngejelekin kerjaan mereka, you name it lah. Cuman, nah ini ketika kita udah samain frekuensi, kita mau masuknya itu enak. Jadi biasanya positioningnya begitu dulu teman-teman. Ya, jangan lupa action. Action teman-teman, kalau nggak action percuma. Bener nggak? Ngarep lah. Nih, ini slide ini Ko Aseng tampilin nggak teman-teman? Ini rahasia dapurnya Teh Wandi nih. Jadi setiap hari teman-teman ada PIC-nya satu orang itu nge-broadcast kita ini terus setiap hari. Jadi nggak ada pertanyaan tuh kita jadi agent ngapain sih? Kita jadi leader ngapain sih? Ya ini, simple. Paling nggak dari 7 ini sehari 3 lah. Kalau nggak bisa 3 ya 2 deh. Semepet-mepetnya 1 deh, yang paling gampang tuh branding. Kasih tahu di media sosial, hai gue Prudential. Pokoknya setiap hari harus Prudential. Action. Percuma tadi ibaratnya kita udah positioningnya udah keren, tapi nggak action, ya so what gitu. Ya nggak? Kalau nggak action. Ya teman-teman. Nah ini aku bakal sharing soal selling ya. Aku nggak jago jualan teman-teman. Setiap tahun jualan, aku yakin teman-teman jauh lebih gede jualannya. Tadi seminggu aja sampai ada yang 800 juta. Itu kerjaan gue berapa tahun. Iya nggak teman-teman? Jadi ya ini Jeffrey ngingetin sih, kita sama-sama belajar ya. Kenapa selling sih gitu? Karena tanpa selling, teman-teman ya nggak bakal jalan bisnis apapun, nggak ada yang nggak selling. Nggak ada selling, hancur bisnis. Ya teman-teman. Jadi kalau ada orang yang nggak suka selling, wah bahaya bro. Ya. Nah ini Jeffrey mau sharing soal tentang seni menjual pada siapapun. Udah pernah lihat dia belum? Belum ya? Belum pada kenal ya? Saya kenalin nih teman. Soalnya kayaknya orangnya udah nggak ada deh. Saya kenalin ya orangnya. Namanya Joe Girard teman-teman. Joe Girard ini terkenal sebagai salesman terbaik. Penjual terbaik. Dia rekor. Jadi dia dalam 15 tahun itu berhasil menjual 13.000 unit mobil pribadi teman-teman, bukan unit, bukan grup ya.
pribadi. Artinya kalau sehari itu mungkin bisa jual 5 atau 6 mobil gitu ya. Nah, yang Jeffrey suka sama dia apa? Jeffrey Jembreng ini. Prinsipnya dia tuh kepercayaan sama kerja keras. Ibaratnya dia build trust. Orang tuh beli itu bukan beli mobilnya, ya, tapi beli dia. Sama kerja keras dong. Dia pasti jemput bola. Zaman dulu nggak ada media sosial loh. Cuman koran pun juga, koran dia nggak gimana-gimana. Tapi dia build trust. Ya, karena dari build trust ini, ibaratnya orang tuh beli dia seneng gitu sama orangnya ya. Ibaratnya nih, kalau kita ambil cara pikirnya dia tuh kayak prudential. Dia menjual itu dengan listening and understanding. Memahami kebutuhannya. Oke, beli mobil yang kayak apa. Sama kan kayak kita di Prudential juga. Nah ini kadang-kadang kan kita agent, apalagi baru ya, langsung siapin preminya sekian. Tanpa tahu kebutuhannya. Padahal ibaratnya kita kasih premi misalnya 1 juta, ternyata dia bisa 10 juta. Nggak sesuai kebutuhan tuh. Nanti ketika turun, orangnya nggak puas. Jadi yuk teman-teman, ya ini sekedar mengingatkan kita ya bareng-bareng ya. Lebih listening and understanding. Cari dulu pokok masalahnya apa, kebutuhannya apa. Dari situ kita bisa kasih penjualan yang terbaik. Kalau terbaik, berhasil. Nah ini, 1 orang potensi 250 referral. Semuanya punya handphone. Handphone isinya ada nggak kurang dari 250 kontak? Pasti lebih ya. Ini soalnya zaman dulu. Kalau zaman sekarang lebih banyak lagi ya pasti. Artinya apa? 1 nasabah yang kita bikin puas, dia kemungkinan bisa cerita ke 250 orang. 250 orang. Dan ini terjadi sama Jeffrey, teman-teman. Jeffrey nggak kenal Angel. Jeffrey kenal Angel itu, si AOY itu, dari nasabahnya, agentnya Jeffrey yang udah nggak jalanin Prudential. Udah ke luar negeri. Otomatis nasabahnya cari Jeffrey dong. Bukannya 500.000 nasabahnya teman-teman. Udah 2 tahun, udah nggak dapet apa-apa. Tapi gue servis abis 5-star service. Kalau bahasa gue tuh selalu 5-star service. Lu mau gue jemput, gue jemput. Lu mau gue antar, gue antar. Pokoknya gue urus bagus. Sampai akhirnya ya dia ingat Prudential, ingat Jeffrey. Nah Angel waktu itu udah di BOP duluan sama Biru teman-teman. Agent saya, nasabah saya belain saya loh. Kamu harus ketemu agent aku. Agent aku keren banget, padahal biasa-biasa aja ya. Agent aku tuh sangat-sangat cepat. Pokoknya dijual saya lah. Sampai akhirnya Angel yang telepon saya, teman-teman. Gila nggak? Itu power of referensi, teman-teman. Tepuk tangan. Kenapa kita selling? Ya simple ya. Kita jualan ya, omsetnya pasti lebih cepat. Ibaratnya nggak ngajarin orang, kita udah pintar sendiri, kita jalan. Buat apa? Jadi contoh. Leader sampai sekarang juga, saya pun masih jualan. Teman-teman lain, leader-leader juga pasti aku yakin masih jualan nih sampai sekarang. Kenapa? Ya buat jadi contoh aja. Kita nggak tahu market kalau kita nggak jualan. Setuju ya teman-teman? Terus juga, ya income-nya monggo. Dipakai buat bangun tim. Zaman dulu Jeffrey terima 10 juta, 15 juta. Buat apa teman-teman? Buat mabok. Tepuk tangan. Bener, jadinya kalau dibilang mah jadi kencing. Tim bertumbuh nggak? Nggak bertumbuh sama sekali teman-teman. Cuman fokusnya cari duit. Buat apa? Buat jajan, buat apa, you name it. Yuk, kita jualan. Hasilnya kita multiply. Dengan apa? Bangun tim. Setuju ya teman-teman ya? Ya, ujung-ujungnya kalau kita jualannya buat promosi, teman-teman agent, di sini juga ada agent kan ya? Ada. Jadi ya buat promosi juga. Sama kalau Koaseng nih, ini pokoknya yang terakhir-terakhir tuh biasanya pesan-pesannya Koaseng terus. Jualan itu wujud pelayanan kita sebagai agent asuransi. Kita kasih lihat betapa pentingnya peran agent asuransi. Kita bantu orang, ibaratnya priceless loh. Makasih ya, kamu bantu keluarga saya. Makanya harus jualan kan. Kalau nggak jualan gimana bisa dapat kayak begitu tuh? Wujud pelayanan nggak ada, teman-teman.
Jadi yuk jualan ya teman-teman. Tepok kanan kirinya teman-teman. Yuk jualan yuk gitu. Yuk jualan, jualan, jualan. Nah, biasanya strategi tahun lalu, Jeffrey bikin, oke, kita buka lagi bank nama, yang belum punya bank nama, bikin bank nama. Ini ibaratnya rute lu buat jalan gitu loh. Habis itu lu bikin flash sale. Bahasanya kita ngomong inilah ya. Ya Prudential aja bikin flash sale tentang PCB. Iya enggak? Masa kita juga harus kasih tahu, ini lu kalau nggak ambil sekarang, ini cewek-cewek nih seneng kan kalau dengar bahasa flash sale lebih kepo gitu kan. Ngomong flash sale gitu loh. Ini ada program yang bagus banget yang bentar lagi mungkin udah discontinue karena kita bilang udah habis kuotanya. Lu harus dengar. Bisa kayak gitu. Broadcast, biasanya Jeffrey pilih-pilih broadcast. Dan agent-agent Jeffrey ajarin juga lu pilih-pilih broadcast yang menurut lu hot yang mana. Lu broadcast juga nggak harus ngomong asuransi. Ngomong aja soal entah itu broadcast tentang kesehatan kek, tentang finansial kek. Pokoknya yang ngingetin dia tuh kalau lu tuh masih jadi agent gitu loh. Buat follow up sih biasanya gua. Ya teman-teman ya. Nah, buat agent baru, aku biasanya fokusin ke satu produk. Jadi kalau teman-teman mau tahu waktu itu aku kenapa bisa cepat, maksudnya teman-teman agent aku juga pada bisa cepat jalan, fokus ke satu produk doang. Kacamata kuda fokus satu. Karena apa? Terinspirasi dari kata-katanya si Bruce Lee, teman-teman. Ya, saya tidak takut sama orang yang berlatih 10.000 tendangan tapi latihannya sekali. Dia lebih takut sama orang yang latihannya satu tendangan, latihannya 10.000 kali. Mirip kan? Kayak agent baru. Agent baru kita ajarin fokus satu dulu. Dia udah jago, dia udah nggak nanya-nanya lagi, baru nambahlah satu, nambahlah dua. Gitu loh. Kalau waktu itu Jeffrey pola pikirnya begitu. Kenapa? Ya kita kan penjual, bukan pemberi informasi kan. Tugas kita closing. Bener nggak? Kalau misalnya nanti si calon nasabah nanya ngalor ngidul, ada produk ini ya, produk itu ya, produk ini ya, produk itu ya. Biasanya aku selalu bilang, lu boleh jelasin secara general, tapi balik lagi lu mau jual apa. Jadi biasanya kalau yang punya agent gitu ya, agent aku tuh biasanya udah punya polis juga teman-teman. Jualah yang lu punya deh polisnya. Pasti lu ngerti dong isi polis lu. Nah lu jual. Jangan, lu nggak usah pikirin yang lain-lain dulu. Nanti duitnya udah berasa, semangatnya makin nambah. Nah, lu belajar yang lain lagi. Gitu. Karena percuma kalau lu belajar semua, nggak jalan malah ujung-ujungnya, ya. Terus juga nggak bergantung leader, teman-teman. Jujur aku nggak pernah JFW Angel loh seumur hidup aku. Sampai akhirnya Desember kemarin. Desember kemarin dia ada yang harus di approach, kebetulan nasabahnya luar biasa. Jeff, aku kan nggak pernah minta kamu temenin. Temenin aku lah sekali. Oke, siap. Ternyata well spent. Maksudnya closingnya gede banget teman-teman. Jadi bagus. Aku bilang, jadi di awal tuh aku udah ultimatum teman-teman. Agent tuh aku selalu bilang, waktu lu 2 tahun sama 3 kali. Maksudnya apa? Gue temenin lu maksimal 3 kali atau 2 tahun, yang mana terlebih dahulu. Jadi dia pakai tuh sekali. Nah, pastikan duanya ini juga closingnya bikes lagi. Percuma lu bawa gue nanti lu closingnya gope ya, itu mah mendingan sama agent lu aja gitu kan. Jadi yuk kasih batasan juga, kalau aku sih gitu teman-teman. Biar apa? Kita kan mau cepet bisnis kita tuh autopilot ya. Jadi kita ajarin, dia aplikasikan dulu, jangan belum apa-apa kita udah langsung nemenin. Kalau gue gitu. Ya teman-teman, jadi gue leader yang jahat sebenarnya. Ya habis itu kan dia latih terus-menerus tuh. Lama-lama ahli teman-teman. Ya. Nah rekrut, yang Jeffrey lakukan tahun 2022. Ya ini pepatah Tiongkok dulu lah ya. Kita harus ada ceritanya gitu. Kalau kita mau hidup hanya setahun 2 tahun, ya kita tanam padi teman-teman. Ya. Kalau kita mau hidup 10 tahun ya kita tanam pohon. Dan kalau mau hidup selamanya, tanamlah manusia, didiklah manusia. Itu yang sedang kita lakukan kan sekarang di Prudential.
kita bangun kerajaan bisnis, kita nggak ada pun, income kita masih ada loh. Buat siapa? Generasi-generasi berikutnya kita. That's why kita rekrut kan? Ya, setuju ya teman-teman? Pepatah Tiongkok emang paling. Berasa kalau lagi baca itu tuh pengennya pakai jenggot putih teman-teman. Oke. Kenapa harus rekrut? Simpelnya adalah kita ini tuh bisnis berbagi. Ibaratnya kalau kita nggak kasih tahu ini ada bisnis bagus, gimana mau bisnis kita berkembang? Setuju ya teman-teman? Pro ini nggak dagang loh, kita bisnis. Gini deh, anggap kita punya teman, punya anak, sorry. Misalnya nih, Ci Vivi nih, Ci Vivi punya anak, ya. Kalau anaknya mau request, pengen punya diwariskan nasabah, atau diwariskan tim yang banyak. Tim ya, tim yang banyak. Tuh kata-kata dari seorang ibu. Pasti pengennya anaknya tuh diwariskan sama kerajaan. Tim. Nasabah pasti ada. Tapi tim. Jadi gue bilang ya tetap ya, jualan tuh bagian dari pelayanan kita, tapi tim harus lebih banyak. Kenapa? Ketika kita nggak ada, kita wariskan tuh kerajaan. Bukan mewariskan nasabah. Setuju ya teman-teman? Yuk jadi bangun timnya. Capek kalau nggak jualan terus. Anak juga kalau nanti terima, Mama kenapa ngewarisinnya nasabah doang sih? Timnya juga dong, iya nggak? Kayak gitu. Pengen sih aku tuh berdoa, Mama, Papa tuh kenapa sih dulu nggak jalanin Prudential ya? Aduh. Ya, terus juga dengan kita rekrut kan sama aja kayak kita perpanjangan bisnis ya, perpanjangan franchise. Ya aku lihat luar biasa kan, MRT udah luar biasa ya, bisa ada di Surabaya, besar. Ini kan kayak franchise yang ada di kota tersebut gitu loh. Nah yuk teman-teman, main kan ada di kota Bali lah, ada di kota mana. Udah kayak pebisnis bener-bener. Kita ibaratnya pasang cabang di mana. Mindsetnya kayak gitu. Ya teman-teman ya. Makin besar tim, makin besar income kita. Makin besar income kita, jangan bilang kayak, oh itu tuh Koaseng, Tes Wandi, duitnya banyak kan gara-gara kita, timnya banyak. Nggak ada lu aja, dia tetap kaya. Benar nggak ibaratnya? Tepuk tangan boleh teman-teman. Jadi jangan lihat leader kita nih, oh leader gue kaya gara-gara gue. Lu nggak seberapa. Justru orang yang kayak gitu, pemikirannya kayak gitu, mau di bisnis apapun nggak bakal maju. Bener, percaya deh. Artinya apa? Justru sekarang gimana caranya gue bikin kayak leader gue. Jujur ya, kepala gue tuh sekarang isinya begitu loh. Gue kerja ini buat leader gue. Ini aku just sharing ya teman-teman. Aku mau kejar piala Agency of the Year itu. Bener-bener kalau ditanya only reasonnya apa? Cuman buat Tes Wandi loh teman-teman. Secinta itu aku sama Tes Wandi. Boleh tepuk tangan teman-teman buat Tes Wandi teman-teman. Karena ya ibaratnya itu kayak orang tua saya. Justru gimana caranya gue bikin kaya si Tes Wandi. Karena apa? Nanti agent aku tuh bakal nyontoh hal yang sama. Angel sesayang itu juga sama Jeffrey. Sama kayak aku sesayang itu sama Tes Wandi. Jadi gimana caranya kita justru pikir gimana leader kita tuh kaya karena kita. Gitu teman-teman ya. Tentunya juga passive income teman-teman ya. Nggak ada yang di sini mau active income mulu. Jadi self-employee mulu capek. Yuk jadi business owner. Itu kan why kita di Prudential juga awal-awalnya kan ya. Sebelumnya kalau kita mau rekrut ya branding juga ya teman-teman. Nih aku bakal percepat sedikit. Ya semua ini aja semuanya agent nih, ya enggak? Semuanya pebisnis asuransi. Ya pertanyaannya kita koreksi diri sendiri. Kenapa? Agent tuh sekarang milih loh. Gue mau direkrut sama leader yang sekian. Zaman dulu aja gue milih. Apalagi sekarang yang udah era media sosial. Jadi gimana caranya? Pokoknya audiens lo nih, entah itu di Instagram, Facebook, Twitter, you name it. Pilih you sebagai leadernya.
Yuk, kita maksudnya, oke, gue bikin sesuatu yang beda dari orang lain. Karena si calon agent itu tuh milih, mereka berhak milih leadernya siapa. Ya, teman-teman ya. Jadi ya positioning tuh penting, achievement penting. Kenapa? Jadi contoh. Kayak jujur ya, sebenarnya ototnya si Angel tuh tahun pertama dia harusnya bisa PCC. Tapi karena waktu itu gue baru Star Club, gue cuma bisa ngomong, Jel, ayo kejar Star Club. Karena gue udah pernah coba. Coba waktu itu gue udah pernah PCC. Jel, kejar PCC. Bener nggak? Jadi contoh teman-teman. Jadi achievement penting nggak? Penting. Sejak agent. Ya minimal-minimal kan Star Club. Jadi lu bisa jual ke agent lu. Gue pernah Star Club. Jadi yuk Star Club bareng tahun ini. Boleh nggak ngomong gitu? Boleh. Jadi contoh teman-teman. Gitu ya teman-teman ya. Ya orang semua audiens kita di Instagram, Facebook, harus ingat kita prudential. Jangan sampai ke orang lain. Ya. Nah chapter 1. Biasanya aku selalu kalau buat media sosial tuh aku liatin, orang yang liatin tuh siapa, ini yang bisa jadi hot prospect siapa. Siapa yang bisa gue jadiin calon agent? Gue punya kriteria, paling nggak dia harus percaya asuransi, terus bisnisnya ya lagi stagnan atau kerjanya lagi stagnan, terus juga orang yang butuh income tambahan lah ya nggak? Orang yang mau berbisnis kayak gue nih, tapi nggak ada modal. Biasanya gue cari orang-orang yang kayak gitu tuh. Lihatnya dari media sosial, teman-teman. Jangan yang sebaliknya. Nah yang paling penting yang nggak percaya asuransi. Nggak usah deh, buang-buang waktu teman-teman. Jadi yuk agent-agent sekarang nih semuanya, yuk punya asuransi sendiri. Gue selalu bilang, agent harus punya asuransi. Jangan kita jualan tapi kita nggak pakai. Ya teman-teman. Ya awalnya PDKT dulu ya pasti. Jadi awal yang namanya PDKT itu kayak kita kan pacaran ya. Masa langsung pacaran? Sama ini juga, masa dia langsung jadi agent kita? Enggak. Iya pun kalau dia langsung jadi agent kita kayak lagi memperkosa dia. Ibaratnya apa? Kode agent keluar, NPA keluar, tapi dia nggak jalanin. Buat apa? Bener nggak? Nah jadi PDKT dulu. Ngobrol lah, jadi manusia. Jangan jadi agent. Jadi manusia, ngobrol, kepo, apa kabar, selamat ulang tahun. Wih, komen. Komen just like a human gitu. Ya nggak? Bahas common ground, terus cari hot buttonnya apa, dari situ baru kita bisa kasih offering teman-teman. Kasih offering apa? Ya kita lihat nih hot buttonnya dia apa. Kalau emang yang suka bisnis ya cerita, gue ada satu gerakan bisnis baru nih. Ngomong baru juga boleh. Orang ini hasil pemikiran lu kemarin gitu kan. Baru. Kita jualan yang namanya rekrut. Kita tuh rekrut tuh juga jualan. Tapi jualan ide bisnis, konsep bisnis. Jadi kalau orang yang bilang, aduh gue nggak bisa jualan, aduh gue nggak jago jualan, nggak jago rekrut, tapi jago jualan gitu ya. Bohong. Lu juga bisa rekrut, dengan apa? Lu menjual konsep bisnis lu. Ya nggak? Jadi, ya ini ada orang yang kerja gitu ya, bro, udah pernah denger side hustle belum? Ya, samain ya bahasanya ya teman-teman. Kalau emang dia lebih cocok kita ngomongnya penghasilan tambahan, ya penghasilan tambahan. Pokoknya kita bikin hook-nya dulu, clickbait-nya dulu. Orang tuh mau denger kita dulu. Nasabah, premi gratis. Om, pengen punya asuransi gratis nggak seumur hidup? Jawabannya apa? Pasti mau. Gampang. Tinggal cari 5 orang yang nabungnya sama kayak Om. Setornya sama kayak Om. Premi tahun pertama pasti gratis. Apalagi Jeffrey banyak jual PSS ya teman-teman ya. PSS, PKKS, yang pokoknya yang tradisional lah. Itu kan komisi seumur hidup. Dengan hanya 10 nasabah, itu si satu, ibaratnya 10 nasabah, itu nasabah bisa punya premi gratis seumur hidup. Ya kan, tahun ini 5, berarti udah gratis tahun. Tahun depan 5 lagi ya Om, udah gratis. Jadi agent makanya. Tapi kalau orang udah punya 5 nasabah, 10 nasabah, nggak mungkin nggak mau promosi. Bener nggak? Jadi clickbait doang. Clickbait aja dulu. Jalan nggak jalan ya, kita juga nggak kehilangan apa-apa. Setuju ya teman-teman ya? Oke. Ada orang yang humanis datang ke sini nggak cuma cari duit,
Kadang-kadang kita lupa kan, agent tuh cuman ngomongnya soal income, BOP income. Ada aja orang yang humanis ya. Saya ada loh tim yang kayak gini. Mau bantu tapi nggak pakai uang dia. Mau bantu orang tapi nggak pakai uang dia. Ada. Atau yang achiever. Ibaratnya ya datang ke sini buat mencapai sesuatu. Ada, karena mungkin duit dia udah punya. Jadi nggak selamanya kita ngomong di Prudential duit. Coba, kadang aku juga suka bilang gini loh ke agent-agent ya. Jen, coba deh, lu di Prudential selain dapat duit, lu dapat apa? Itu yang lu jual. Konsep itu yang lu jual. Banyak loh di Prudential yang kita dapat nih, di luar tuh nggak ada. Bener juga. Ibaratnya lu jadi nggak ada agent baru nih yang income-nya belum gede. Ibaratnya jadi pede. Kadang-kadang agent baru, aduh income gue belum seberapa, gue pengen rekrut orang, udah income-nya berapa. Nih ya, ini salah satu tanemin mindset ke agent baru. Ibaratnya yang lu lagi prospek itu, dia udah melakukan hal itu udah berapa tahun. Lu baru, jadi jangan lu samain. Jual apa? Komunitasnya. Lu dapat apa di Prudential? Komunitas, pengembangan diri, mentor gratis. Siapa sih yang nggak mau di mentor gratis? Di sini kita udah ada satu panutan langsung, Pak Martinus gitu. Lu cuma perlu memperkenalkan, kasih tahu betapa hebatnya ini bisnis. Menciptakan orang-orang luar biasa seperti Anda semua. Tepuk tangan dong buat Anda semua. Ya, jadi nggak cuma jual income, teman-teman. Tanamin mindsetnya dulu. Ketika mindsetnya udah bener, mereka nggak usah disuruh training sendiri. Sistem pasti jalan sendiri. Jadi kadang-kadang tuh kita sangat semangat bikin orang BOP gitu kan. Nah, kalau mindsetnya udah bener, baru kita bisa masukin materi. Ingat teman-teman, agent tuh cuma 3 bulan umurnya. Ini menurut Tes Wandi ya. Jadi gue selalu menjual apa kata-kata dia. Tugas kita dalam 3 bulan, fokus. Paling nggak lu harus ikut sistem deh. Kalau belum ikut sistem, gimana caranya kita bikin dia punya case? Belum punya case juga. Oke, kita gimana caranya dia punya agent? Atau yang terakhir, achievement. Achievement nggak harus dari case atau rekrut loh. Gue kadang-kadang bikin kontes yang paling on time. Yang paling on time, yang catatannya paling banyak. Nah itu biasanya gue kontesin jadi achievement nggak buat dia? Dapat angpau. Posting ya. Buat apa? Buat bantu dia branding juga teman-teman. Seneng deh baru join di Prudential dapat angpau gitu. Dihargain banget nih. Boleh dong kayak gitu. Nah agent kalau udah punya 4 hal ini, percaya deh udah siap jadi leader. Bener nggak leader-leader? Ingat nggak waktu jadi agent, kita udah punya 4 ini. Iya kan, kalau kita flashback. Nah, kita siapin agent kita gimana caranya punya 4 ini. Dia akan makin pede jalanin bisnis Prudential. Oke? Maintain teman-teman. Ini khususnya buat leader ya. Aku bilang leader ini, orang ibaratnya agent yang udah punya agent lagi, itu aku juga udah bilang leader ya. Ketika you udah ajak orang bisnis di Prudential, walaupun lu masih agent, lu tetap leader. You jadi wadah. Jadi ibaratnya tuh, ya bikin komunitas lah. Nggak melulu cuman hari Sabtu, tapi bikinlah hari lain. Kalau Jeffrey sih biasanya hari Senin sama Selasa. Buat apa? Orang tuh inget dia tuh Prudential. Gue di grup nih, gue aktif, gue jalanin. Habis dari ngumpul, aktivitas lagi boleh nggak? Boleh. Biasa sih Jeffrey gitu ya. Jadi di luar sistem ada lagi Jeffrey bikin satu kumpul. Leader yang mau timnya gede, ini aku belajar dari banyak banget leader yang emang leader keren-keren ya. Leader yang mau timnya gede harus bikin ngumpul. Paling nggak sekali selain hari Sabtu. Nah, kita ibaratnya bikin tradisi lah. Orang baru join nih, baru masuk ke grup. Welcome ya di MRT, we support you. Pokoknya bikin ibaratnya tradisi yang baik lah. Orang tuh ngerasa diterima, orang tuh jadi
lebih pengen lagi engage gitu loh. Lebih pengen lagi terlibat. Kalau misalnya ya mohon maaf dikacangin, diapain gitu ya. Itu agent juga nggak akan lama jadinya. Nah ini biasanya aku bilang, saya butuh energi kolektif kalian. Yuk, kita satu agensi, ada leader baru, agent baru, semangatin langsung. Biasanya aku gitu ya teman-teman ya. Wadah yang enak gitu, ekosistem yang enak gitu. Ya, terus ya buat sistem, transfer sistem. Kita kan pengennya passive income ya, teman-teman. Sampai akhirnya kita lihat, ini ada yang bisa ditambahin nggak ya? Ada yang bisa dikurangin? Nggak efektif? Kita monitor teman-teman. Tapi ya sebelumnya ya kita sistem dulu. Sistem tuh penting banget teman-teman. Kenapa? Tanpa kita sadarin, sistem itu kepanjangan loh teman-teman. Save yourself time, energy, money, and stress. Systems. Jadi kalau kita nggak ikut sistem, jangan ngarep kita jadi pebisnis. Semua bisnis itu butuh sistem. Kalau you nggak ikut sistem, ya lu jadi agent aja. Jadi agent, nggak usah jadi agent asuransi. Sistem itu penting banget. Saya ngalamin. Saya nggak ikut sistem, rasanya tuh berat banget. Apapun yang dilakukan berat. Mau rekrut berat, mau jualan berat. Tapi ada sistem jauh lebih enak. Maksudnya apa? Ada leader yang bantu. Ada sistem nih kayak begini kan. Bayangin deh teman-teman. Seorang Pak Sudin gitu ya, leader saya. Agentnya banyak, nggak ada sistem. Mati dia. Pusing kepalanya. Ya teman-teman, jualah sistem gitu loh ke partner. Karena yang mahal dari satu bisnis itu adalah sistem. Jual, kasih tahu, menurut lu yang bikin mahal sebuah bisnis franchise di luar sana, apa sih? Jawabannya pasti sistem. Ya nggak? Terus sistem Prudential nih kebetulan sudah mencetak ratusan, ribuan, puluhan ribu mungkin orang jadi sukses selama 20 tahun lebih. Menurut lu itu sistemnya kuat nggak? Kuat banget. Jual ini teman-teman. Kadang-kadang kita cuman, iya Prudential bagus, ngomongnya income lagi gitu, tapi nggak ngomong sistemnya. Iya kan? Jual lah. Gue kadang-kadang suka jual gini. Pak Sudin, hebat tuh karena sistem. Coba kalau nggak ada sistem. Jadi apa Pak Sudin? Background Pak Sudin ada yang tahu teman-teman? Keluarga nelayan. Bener gak? Jadi nelayan teman-teman. Kalau nggak ada sistem. Leader Jeffrey lagi, Pak Gustiawan. Seorang penjual martabak. Nggak ada sistem. Masih jualan martabak teman-teman. Jadi yuk kita jadi orang yang mensukseskan sistem. Dengan apa? Selalu jadi contoh teman-teman. Bayangin deh teman-teman. Anggap ya, aku punya satu agent yang nggak ikut sistem. Biasanya aku suka nanya, lu pengen nggak agent lu banyak? Jawabannya pasti pengen. Ada misalnya dalam 1 tahun ada 100, 200 agent baru. Pengen nggak? Jawabannya pengen. Tapi kayak lu semua, nggak ikut sistem, nggak ikut training, nggak closing, ya udah begitu-begitu aja. Jadi pengen nggak teman-teman? Nggak mau. Nah ini kita bisa bertolak diri lah. Maksudnya kita berkaca gitu. Kita kalau mau, ibaratnya kita udah mau nih, pengen punya agent banyak, terus kayak kita semua. Artinya kita udah doing well di Prudential. Ya nggak? Jadi kalau kita, aduh gue pengen banget punya agent, ribuan, ratusan ribu, semuanya kayak gue. Nah itu berarti kita udah jadi contoh yang benar. Jadi lead by example kan teman-teman. Benar ya? Setuju ya teman-teman ya? Terapin ke semua partner dong. Kalau nggak, ya balik lagi capek kalau nggak ada sistem teman-teman ya. Tanpa terkecuali, pakai pendekatan personal dulu deh. Temenin gue yuk ke kantor. Temenin gue briefing. Jadiin kebiasaan teman-teman. Nanti akan terduplikasi dengan baik. Ke siapa? Ke anak cucu leader kita. Ya, start from you.
Nah, yang terakhir teman-teman. Ini orang yang dibilang susah gampang ini. Ibaratnya ya, do it now lah. Ibaratnya tadi tuh aku jembrengin semua yang aku lakukan. Percuma nggak kalau kita nggak lakuin? Jadi yuk do it now. Habis itu repeat. Prudential simple. Memang dibilang nggak mudah sih nggak mudah, tapi simple. Jadi tinggal kita lakuin action lama-lama jadi ahli. Yang tadinya susah jadi mudah teman-teman. Ya teman-teman. Jadi yuk ajak teman-temannya sebelah kanan kiri. Yuk action dari sekarang. Tuh tadi Jeffrey sharing tuh ada 7 action yang bisa dilakukan gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak ada alasan di Prudential nggak jalanin action setiap hari, pasti selalu ada action. Teman-teman, yuk di depan mata nih, Venice, Milan. Yuk kita kejar bareng-bareng teman-teman. Yuk bareng-bareng teman-teman ya. Tepuk kanan kirinya lagi. Yuk Venice, Milan. Ya teman-teman. Jadi sekian itu dari Jeffrey ya teman-teman ya. Semoga Jeffrey bisa sharing ini bisa menginspirasi teman-teman. Yuk see you at the top teman-teman ya. Sukses untuk kalian Anda semua. Wow, luar biasa ya. Sharing yang luar biasa. Nggak heran ya ini bawa pulang trofinya banyak banget tahun 2022 ini ya. Yes. Wah, Dan ini- pastinya kayaknya waktunya sangat singkat banget ya. Iya, Ini ya. Nah, mungkin panitia boleh minta 1 atau 2 pertanyaan? Sayang banget loh ya. Ini Ada. top Ini ada nasional titipan, ini ya. ada titipan. Oke, ada Boleh, juga ya. Tapi tar dulu. Gua dulu. Karena gue yang pegang mic ya. Oke, Jeff. Nanya sedikit ya. Jadi kan tahun lalu itu kan sebagai top AD nasional. Itu boleh tau nggak waktu itu direct grupnya berapa omsetnya? Oh oke, langsung jawab ya. Yes, ada itu. 8M. Sorry. 8M. 8,1 teman-teman. Jadi sebenarnya kalau dibilang gede juga enggak, kebetulan lagi hoki aja teman-teman. Kalau orang selalu bilang Prudential tuh top AD-nya biasanya tuh di atas 10M kan. Nah jadi lagi hoki aja. 8M tuh bisa dapet. Jadi momentum lah aku bilangnya. Oke, dan di dalam itu ada juga kan Agency of the Year kan ya? Ya. Nah itu berapa? Untuk Angela-nya itu? Angela itu tutup di 6,1. 6,1. Wow. Dengan promosi leaders? Leadernya waktu itu 13. 13 leaders. Wah. Yang mau kayak gitu tepuk tangan lebih keras lagi harusnya ya. Keren. Boleh lah senggol kiri kanannya lah. Kalau Jeffrey bisa, kita juga bisa. Ah, benar. Itu dong ya. Vin? Oke, ini ada pertanyaan titipan nih ya. Wah. Jeff, lu kan 2022 ini wah meledak lah ya. Sebelum itu sebenarnya lu ada leader berapa? Sebelum ada tahun 2022 itu? Apa baru 2022 itu? Oke, di 2022 berarti pas ngejar ya. Sebelum 2022, berarti sebelum ada Angel nih, sebelum ada Angel. Sebelum ada Angel, Jeffrey cuma punya 2 leader. 2 leader. Jadi berawal dari 2 leader, makanya kita udah ada juga jangan berhenti kerja. Ibaratnya tetap rekrut teman-teman. Nggak ada yang tahu. Jadi di 2021 ya berarti ya 2021 tuh Jeffrey berdua leadernya. Cuman ada 2, jadi total 3 sama Jeffrey ya. Nah itu tutup grup juga nggak gede, cuman 1,6 ya, Star Club leader lah waktu itu. Wow. Gitu sih. Jadi ini 2021 ke 2022, wah berapa kali Pak ya? Iya itu ibaratnya ya signifikan gitu loh. Iya. Oke, tadi kan sempat apa namanya punya dream untuk AOY ya, tapi akhirnya tim yang mencapai AOY itu ngedrive si Angela kan pas awal-awal kan dia nggak ada bayangan tuh kan, AOY apa segala macam kan nggak ada bayangan. Apa yang lo lakuin tuh Jeff buat Angela yang awal? Berarti Angela ini direkrut 2022 kan? 2021 Juni. Oh 2021 Juni. Ya. Dia promosi AAD di ending 2021. Tahun 2022 promosi AD berarti ya. Iya. Itu
apa yang lu lakuin sehingga akhirnya dia mau ngejar agency of the year itu waktu itu? Oke, waktu itu makanya ini mungkin ambisi ya. Jadi aku memang pengen punya AOY, aku kerja buat Koaseng gitu. Dan aku lihat ada satu potensi. Menurut aku leader hebat itu bisa hebat itu karena dia tahu potensi. Ibaratnya aku kalau waktu itu aku nggak jadiin apa-apa dengan potensi dia yang seperti itu, yang salah tuh aku, salah leadernya. Jadi kalau kita nih leader, kita punya tahu nih satu agent potensial, nggak jadi apa-apa, salah leadernya. Nah di situ aku ya awalnya cerita soal Pak Budi ya. Kerennya tuh Pak Budi itu udah kayak dewa dia di Steam, kayak gitu-gitu. Jadi jual Pak Budi dulu awalnya sampai akhirnya ya sebenarnya nggak perlu ikutin pattern dia. Gue ada ibaratnya gue bikinin pattern kok, caranya begini. Karena kita fokusnya main di MDRT sama di Star Club ya. Jadi nggak perlu kita leader ya nggak usah sebanyak Pak Budi lah. Tapi kita fokusnya bangun MDRT sama Star Club. Dan dia juga punya satu visi yang sama saya. Saya mau orang-orang yang di bawah saya tuh hebat. Ya itu minimal harus Star Club. Jadi nyambung nih, aku sama dia bersinerginya sama. Memang pengen bawa, waktu itu kan ada kakaknya, ada adiknya, ada omnya. Semuanya itu memang kita pengen sukses bareng di Prudential. Jadi sinerginya sama tuh. That's why ya bisa, ya kan together stronger kan. Kayak gitu, jadi leader atas, leader bawah, bareng-bareng gitu. Kekuatannya luar biasa. Kenyataan tapi bukan Star Club MDRT ya, tapi cetaknya 13 leader ya. Karena ya itu ada agent get agent juga ya. Jadi kalau aku boleh sharing cara jadi aku sangat open. Maksudnya kalau teman-teman juga ini cara kita gitu loh. Biasanya kita di awal tahun kita fokus ke direct. Di tengah tahun kita udah fokusnya ke agent get agent. Gitu sih teman-teman. Karena itu akan jadi gulungan ya. Gitu sih. Oke, ini berarti terakhir nih, Jeff, nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain. Jadi sebenarnya kan lu tahun 2022 ini kan mempromosikan 17 leader, berarti ada leader di luar dari itu, apa itu udah semua 17 itu? Itu 17 udah semua. Udah semua ya? Jadi berarti kalau gue 4 doang tuh, kalah bapaknya. Prudential tuh fair teman-teman. Fair. Oke, berarti 17 leader udah semua ya? Dari 2 leader, tahun 2022 jadi 17 leader ya? Iya. Mantap, oke. Oke, lanjut ya. Gue jadi gatal nih gara-gara ngomong. Sedikit lagi ya. Nah, Jeff, kalau berarti sebelum 2022 itu Jeffrey itu yang kayak gimana ya? Pencapaiannya itu gimana secara pribadi? Sebelum 2022 paling gede Star Club. Paling gede Star Club ya? Makanya kan aku cuma bisa ngajak orang jadi Star Club. Oke. Kalau udah pernah PCC aja, enak deh bisa ngomong, yuk PCC. Karena kita udah pernah PCC kan. Yes. Ya, Star Club sih, Star Club ini. Oke, itu secara achievement pribadi ya. Nah, dari segi mindset gimana tuh? Daily activity-nya gimana? Di 2022 itu apakah ada perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya atau gimana? Beda. Jadi memang Koaseng juga pernah ya kayak, Jeff lu mau sekalian gila nggak? Gila kayak gimana? Jadi waktu itu kita lagi terinspirasi sama Gunawan Bong ya. Itu directnya Koaseng juga. Saat itu dia mempromosikan 13 leader memang tapi nggak kebetulan nggak agency of the year. Kalah sama Pak Budi. Jadi aku sangat adore him gitu kan. Kebetulan kan itu directnya Koaseng juga. Ya aku tanya dong bapaknya, bapak gue juga gitu kan. Kok gimana sih caranya kayak Ko Gunawan? Ada tuh chatnya kemarin aku kirimin hasil chat aku ke Ko Gunawan. Wah thank you Jeff. Ternyata gue nginspirasi lu ya gitu. Jadi awalnya terinspirasi dari Ko Gunawan. Dia berhasil cetak 13 leader. Di situ kayak, Ko Gunawan aja bisa, masa gue nggak bisa? Nah, Koaseng bilang, oke, caranya Ko Gunawan, setiap hari grup leader ya, harus punya hasil. Hasilnya apa aja? NPA, AAJI, ASI, atau submission. Dan issued. Setiap hari harus ada itu, setiap hari. Kalau tadi kan, setiap hari kan lebih ke action kan. Kalau ini benar-benar hasil. Dia minta hasil setiap hari. Nah itu tuh keteteran sih. Maksudnya di seminggu pertama, Koaseng bisa loh chat, Jeff day one,
Jeff Day 2, Jeff Day 3. Terus-terusan tuh 2021. Nggak jadi apa-apa sih 2021, cuman ada yang kebawa lah gitu jadi kebiasaan. Nah, di situ mulai aku turunin ke tim-tim aku. Nah, itu kan lama-lama kan snowball kan. Gitu sih kok. Wow, oke. Jadi selain keputusannya dari Jeffrey dan Jeffrey juga mau berserah juga ya. Oke, Iya. pimpin gua lah gitu ya. Iya. Gitu. Oke, lanjut Edi. Halo pagi. Lagi. Mau tanya Pagi. waktu ngerekrut Angel itu apakah Angel itu langsung klik oke langsung jalan atau gimana? Terus setahu saya ngobrol sama teman-teman Esteem katanya si Angel ini kan mau kejar AD nih bisa pertengahan tahun. Terus kenapa tiba-tiba dia nggak jadi malah dia lepasin AD malah dia lebih ngejar untuk jadi top AD nasional. Setahu saya gitu sih. Nah, terus yang ketiga apakah nih 4 tahun berturut-turut nih AOY dari US Team nih. Salut luar biasa banget nih. Apakah ada kelas khusus misalnya di US Team untuk ngejar AOY? Apakah semua leader-leader jadi terpacu untuk ngejar AOY? Itu aja sih. Thank you. Oke. Thank you. Oke, yang pertama awal rekrut Angel itu balik lagi referensi ya. Jadi awalnya pun aku kira dia mau buka polis sama saya, soalnya kan referensi dari nasabah saya. Pas ketemu, iya Jeff, jadi itu aku lagi kemarin habis di BOP sama orang biru. Oh, orang biru. Terus gimana menurut kamu? Ya, aku sih bisnisnya oke ya menurut aku. Cuman kenapa ya aku di sana tuh harus buka asuransi lagi? Padahal aku udah masukin suami aku, cici aku. Oh gitu, ya itu leader miskin kali aku gituin. Ya kan? Jadi kalau di Prudential gimana sih Jeff? Nah di Prudential justru kita diajarin buat bangun kerajaan. Kerajaan yang real. Kenapa? Kita bangun manusia. Bukan bangun bisnis dari manusia. Kok ngomong kok kayak gitu? Dan aku belajar ini dari Pak Martinus loh. Luar biasa, tepuk tangan buat Pak Martinus. Di situ Angel bilang, oke, apa? Aku harus apa? Apa yang harus aku Sorry, siapin? background-nya apa ya, Angel? Background-nya dia ibu rumah tangga yang ngerjain party planner dekor. Jadi, oke, apa yang aku harus kerjain? KTP, NPWP, buku rekening, foto selfie tercantik kamu. Udah, itu aja. Iya, mau apa lagi? Nggak perlu buka premi, nggak perlu. Itu cuma buat agent. Ya udah, singkat cerita, hari itu NPL keluar. Jadi hari itu baru kenal Angel, hari itu NPL keluar. Langsung mau jalan nggak? Nggak juga. Pasti aku AJI dulu. Aku temenin malah AJI-nya pakai Zoom, teman-teman. Aku temenin, aku bantu lah gitu ya. Capek sih awalnya, kita ajarin. Tapi ini yang aku pegang ya, capek sekali untuk selamanya nggak apa-apa kan. Itu kita di Prudential juga gitu, kita capek bangun bisnis sekali doang, tapi untuk selamanya. Ya nggak? Itu yang aku pegang tuh waktu itu. Beneran loh, dia awal nasabah mah awalnya cuma 10 juta setahun, 10 juta setahun. Oh kalau aku jadi agent baru, biasanya kan kertas putih ya. Jadi apapun yang kita tulis pertama, itu yang diingat. Setiap agent aku ajarin buat ngomongnya tuh tahunan. Jadi bayar tahunan. Dan Angel lakukan. Jadi di tahun yang itu dia berhasil capai, awalnya tuh aku ini kan, maksudnya gue cuma bisa ngajak dia Star Club. Karena gue Star Club. Jadi gue bilang, ayo Angel, kamu bisa. Awalnya aku kasihan, Korea. Ternyata ngeledek teman-teman. Ayo Korea, lu kurang 300 lagi. Minggu depan 300. Ya udah, ini tanggung nih Star Club. Tinggal kurang 150-an juta API lagi. Minggu depan 150 juta. Wah, ini gue ngeledek nih, gitu kan. MDRT-nya nih kurang. Akhir Desember, beres. Jadi waktu itu aku bisa lihat dia punya potensi, itu di akhir tahun dia bisa kayak begitu. Jadi, oh ini orang achiever. That's why aku arahin ke Agency of the Year. Karena sayang banget kalau lu punya potensi seperti ini, lu nggak arahin ke Agency of the Year. Menurut gue yang gagal, gitu loh.
Gitu sih. Jadi awalnya dia nggak langsung jalan. Dia awalnya jualnya yang fokus ke satu produk, cuman jual Prucinta sampai bosen tau nggak? Tapi lama-lama udah mulai jual Prucerah, jual PSS, gitu teman-teman. Terus tadi nanya apa lagi? Sorry. Ini ya, kelas AOY ya? Kan harusnya kan dia bisa meet year AD. Oh ya, Kenapa tiba-tiba? dia bisa meet year. Oke. Makanya putuskan sekarang. Tadi bahan aku juga putuskan sekarang kan. Lu mau jadi apa? Kalau cuman mau jadi AAD doang yang biasa, ya nggak apa-apa juga. Mau promosi. Tapi kalau lu mau jadi AAD tuh cuman sekali loh seumur hidup, teman-teman. Lu mau cerita AAD lu seperti apa? Nah, gue mau AAD yang awalnya cuma mau jadi top AAD nasional. Oke, berarti kalau mau top AAD nasional nggak ada ceritanya lu promosi tengah tahun. Fokus sampai akhir tahun lu gemukin. Nah, memang persaingannya luar biasa ya teman-teman ya. Luar biasa banget orang-orang Prudential tuh. Top AAD tahun lalu tuh belum apa-apa udah berapa miliar gitu. Jadi di situ yang oke, berarti nggak boleh promosi dong. Kayak gitu sih. Nah, ngejawab nggak? Oke. Gitu. Kelas AOY. Oh ya, di Westim kelas AOY nggak ada. Bahkan ya ini jujur ya teman-teman. Jeffrey sama Angel kerja berdua. Kita nangis, nggak nangis sih. Happy. Ya dibilang kalau ngejar AOY juga katanya kan. Kalau yang di sana bilang kan, sampai COVID lah. Sampai anak nggak kenal muka orang tua. Sampai hampir mati gitu kan. Nggak seserem itu sih. Orang kita habis closing diajak party sama nasabahnya. Disawer uang gitu sama nasabahnya. Ternyata nggak seserem itu ya. Jadi kalau dibilang ada kelasnya, nggak ada sama sekali. Jadi memang murni saya mau. Dan nggak, ya kan tiap tahun juga AU kan beda-beda ya, agency update kan berubah-berubah ya. Ya semua orang bisa belajar, bisa baca sendiri, dan aplikasikan. Kadang-kadang orang cuma baca, tahu, tapi lu nggak aplikasikan buat apa? Iya kan? Ayo kayak sekarang nih, tahun ini udah tahu belum update-nya? Udah keluar teman-teman AU-nya. Jadi sekarang maksimal dibatasin ya 10 leader. Yang nggak dibatasin 45% omset. Sisanya fokus main di Star Club sama MDRT. Ini yang nggak dibatasin. Jadi bikinlah sebanyak-banyaknya, cetaklah Star Club, cetaklah MDRT. Itu udah pasti AOY. Gitu. Jadi ya harus baca dan diaplikasikan sih. Jadi kalau kelas mah nggak ada. Malah cenderung ya nggak usah lah kejar. Dari founder, dari Pak Sudin, nggak gitu didengungkan. Cuman kalau saya sih jujur ngelihat Pak Budi lagi. Sekali-sekali lah. Yang lain gitu kan. Gitu sih, jadi ya nggak ada doktrin di mana-gimana, memang datang dari saya sendiri. Nanti kalau mungkin ada undang Angel nggak? Ada pasti. Nah, nanti mungkin Angel bisa cerita lebih seru ya. Soalnya kan dia pelaku utama. Saya cuman support. Cayo. Gitu sih. Oke. Ada satu pertanyaan terakhir ya. Atau berapa? Masih ada waktu nggak? Udah dari hati terakhir apa udah? Udah. Ya udah nanti kontak langsung saja. Oke, thank you, Jeff. Thank you. Wah, luar biasa.